Lanjut ya Pak ya, Bapak Ibu, lanjut. Tadi terpotong ya. Ya. Jadi manusia itu dalam jasad tubuh manusia itu ada unsur empat. Unsur empat itu apa saja? Pertama, manusia unsur api. Kedua, unsur angin. Ketiga, unsur air. Yang keempat, unsur tanah. Kalau manusia ini salah satunya unsur itu redup, ngedrop, panasnya unsur apinya berkurang, badan akan dingin. Yang kedua, unsur anginnya ngedrop, bisa napas, dibantu oksigen. Unsur tiga, air. Kalau airnya berkurang dalam tubuh kita, badan jadi panas. Unsur tanah adalah keseimbangan. Makanya manusia itu ada 4 unsur. Ya. Apa? Unsur batu nggak ada unsur batu. Adanya 4 ya. Nggak ada unsur batu. Oh, kalau unsur batu nanti saya terangkan di belakang ya. Berkaitan dengan jasad manusia, tubuh manusia mengandung 4 unsur. Ini ada pertalian dengan ibadah kita, itu sholat 5 waktu. Kenapa? Ada hubungannya 4 unsur itu dengan ibadah sholat kita. Sholat itu ada gerakan, berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Nah, disitulah 4 unsur itu terdapat dalam gerakan sholat tadi. 1. Unsur api itu tempatnya pada kita waktu kita berdiri sholat. Sudah kita tahu semuanya, unsur api itu walaupun bagaimanapun, misalnya ini, api lagi membara ke tinggi, tapi kena angin, bes, begitu angin pergi, tetap ujungnya tetap ke atas. Itu adalah implementasi dalam kehidupan. Walaupun bagaimanapun kita kena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan minta pertolongan kepada yang lain sesama makhluk. Walaupun minta tolong makhluk, tetap kesandaran pertama, yang paling utama tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah api, tetap ke atas. Selanjutnya adalah angin. Angin itu pada tempatnya dalam gerakan sholat adalah posisi ruku, landai, spoi-spoi. Tapi ini saya garis bawain ya. Itu angin yang biasa, bukan angin ribut. Ini angin yang standar. Angin yang standar, bukan angin ribut. Nah, angin itu spoi-spoi, sejuk gitu ya. Menyejukkan orang. Jadi kita hidup bermasyarakat bisa jadi penyejuk di lingkungan. Penyejuk di lingkungan ya. Terus posisi atau unsur yang ketiga adalah unsur air. Air adalah sifatnya mencari tempat yang terendah. Berarti kita tidak boleh sombong. Posisinya di dalam gerakan sholat adalah sujud. Gak boleh sombong. Kenapa gak boleh sombong? Ini. Organ kita yang paling mahal, paling berharga adalah kepala. Tapi dalam hadapan Allah kita harus merendah. Antara yang paling tertinggi di sini begitu sujud dengan dengan pantat kita, kepala kita lebih rendah posisinya. Jadi manusia nggak boleh sombong. Ya. Yang keempat, unsur tanah. Unsur tanah adalah sudah kita semua tahu, tanah itu tempat kita pijak. Ya. Kena ludah lah, kena sampah, kena kotoran lah, dan lain-lainnya. Tanah, kalau cuman tanah saja, tanpa ada kotoran, tanpa ada apa. Contoh tanah hitam lah ya. Tanah biasa 1 karung dijual, nggak ada yang mau beli. Tapi tanah yang udah kena kompos, sudah kena apa, jatuh karung, jadi tanah yang berharga untuk pupuk atau untuk menanam pohon. Karena udah terkontaminasi dengan kompos-kompos yang mengandung kesuburan. Tanah diinjak-injak dan lain-lainnya itu kontennya adalah sabar. Jadi manusia sabar harganya lebih tinggi. Apalagi hubungan dengan tanah. Tanah dicetak, diaduk, cetak, dibakar
menjadi bata merah. Padahal kalau tanah bata merah itu bukan proses pembakaran untuk jadi bata, tidak ada harganya. Begitu dicetak dan dibakar, satu bata merah harganya Rp1.000. Padahal kalau tidak dicetak jadi bata merah yang melalui proses endingnya dibakar, tidak akan harganya semahal itu tadi, ya. Nah, itulah implementasi unsur tanah. Kita sabar dengan ujian kehidupan dan lain-lain, takwa kita meningkat. Makanya Allah menilai kita harganya mahal di sisi Allah, karena iman dan takwa kita yang dinilai bukan masalah kekayaan, wajah yang ganteng, rupawan, dan yang cantik, tapi hati, iman dan takwanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada bilang ya, ada unsur batu. Unsur batu itu manusia. Kalau suruh sholat nggak mau sholat, yang Islam itu suruh puasa nggak mau puasa, berarti itu manusia. Ada unsur batunya, tinggal mau sholat. Ya, oke, Bapak Ibu, sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.